Sopir angkot perkosa siswi SMA di dalam mobil dan ancam bunuh jika lapor. Prolog, pagi kelabu di kota hujan. Kota Bogor baru saja terbangun dari lelapnya. Embun masih melekat di dedaunan, dan langit menggantungkan awan kelabu khas musim hujan. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi, ketika jalanan mulai dipenuhi suara klakson, langkah kaki anak sekolah, dan deru kendaraan umum yang bersaing mencari penumpang. Di sudut terminal kecil di kawasan Cibinong, sebuah angkot warna merah dengan nomor trayek 08 berhenti sebentar, menunggu penumpang tambahan. Seorang gadis berseragam putih abu-abu melangkah cepat, mengenakan kerudung putih yang mulai lembab karena gerimis tipis. Namanya Fania, nama samaran, usia 16 tahun, duduk kelas 2 SMA di salah satu sekolah negeri favorit di Bogor. Ia biasa menumpang angkot itu setiap pagi. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh pabrik di Gunung Putri mempercayakan perjalanan Fania ke sekolah dengan angkot yang ia kenal sejak kecil. Pagi itu, Fania tidak tahu bahwa nasibnya akan berubah selamanya. Saat ia masuk ke dalam angkot, hanya ada satu penumpang, seorang ibu tua yang turun setelah 200 meter. Setelah itu, hanya ada dia dan sang sopir. Seorang pria bertubuh besar, berkulit gelap, mengenakan jaket kulit dan peci. Namanya belakangan diketahui adalah Tarwan, 44, seorang sopir angkot yang sudah belasan tahun menarik trayek dari Cibinong ke Baranang Siang. Fania sempat merasa aneh ketika rute angkot tidak mengambil arah biasa. Bukannya lurus ke arah Jalan Raya Pajajaran, Tarwan membelokkan kendaraannya ke arah Jalan Tikus, melewati perkebunan sempit dan deretan rumah kosong. Fania bertanya, "Pak, ini jalurnya bukan ke sekolah saya, ya?" Namun yang ia dapat hanyalah tatapan tajam dan kaca jendela yang mulai dinaikkan satu persatu. Ia merasa takut. Ponselnya tidak ada sinyal. Hatinya mulai bergetar. Ia menatap keluar jendela, tapi tak ada siapapun di luar sana. Jalanan itu sepi, mencekam, dan terlindung pohon-pohon tinggi yang membuat suasana seperti sore padahal masih pagi. 5 menit kemudian, Tarwan menghentikan angkot di sebuah tempat sunyi yang bahkan Google Maps pun sulit mendeteksinya. Dan di sanalah, kekejian itu terjadi. Jeritan gadis remaja itu tak terdengar siapapun. Tubuhnya dicekik, bajunya disobek, dan martabatnya diinjak-injak oleh seorang pria yang sudah pantas menjadi ayahnya. Saat tangisannya pecah, Tarwan menodongkan obeng ke lehernya sambil berkata, "Sekali kamu cerita ke siapapun, kamu saya bunuh. Saya tahu di mana rumahmu, saya hafal muka kamu." Setelah itu, ia diturunkan begitu saja di pinggir jalan dengan tubuh gemetar, pakaian yang kusut, dan luka memar di leher. Fania tidak langsung pulang. Ia hanya terduduk di pinggir jalan selama 1 jam. Orang-orang lewat mengira ia hanya anak sekolah yang kehujanan. Tapi tidak ada yang tahu, ada jiwa yang baru saja dihancurkan. Dan semuanya baru terungkap 2 hari kemudian, saat sang ibu melihat bercak darah di spray dan mendapati putrinya menangis dalam diam di kamar mandi. Gadis SMA dan angkot berwarna merah. 2 hari sebelum semuanya terbongkar, rutinitas Fania masih seperti biasa. Ia bangun pukul 5, membantu ibunya menyiapkan sarapan nasi goreng dan teh manis, lalu bersiap berangkat ke sekolah. Dengan rambut dikuncir rapi dan seragam disetrika rapi, ia tampak seperti gadis remaja yang tak punya masalah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat hendak keluar dari rumah, ia sempat mematung di depan pintu. "Kenapa, Nia?" tanya sang ibu, Yuliani, yang tak menyadari perubahan halus dalam ekspresi anaknya. Fania hanya tersenyum samar. "Enggak, Bu, angkotnya nanti aja nyetopnya di warung Buminah." "Ya." Biasanya, ia menunggu angkot langsung di depan rumah. Tapi pagi itu, ia sengaja berjalan lebih jauh. Tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, rasa takut sudah mulai tumbuh sejak seminggu sebelumnya. Beberapa kali, sopir angkot yang sama, Tarwan, sempat mengucapkan hal-hal aneh padanya. "Udah gede, ya, manis banget sekarang. Pasti banyak cowok ngejar kamu." Fania tertawa kaku waktu itu, mengira itu hanya lelucon kasar khas sopir angkot. Tapi ucapan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Mobil angkot berwarna merah dengan cat pudar dan stiker bergambar perempuan seksi di kaca belakang, tiba di warung Buminah pukul 6.25. Tarwan membuka pintu geser dengan tangan kirinya sambil menyeringai. "Naik, Neng, langsung nih,
biar cepet nyampe. Tanpa curiga lebih jauh, Fania naik dan duduk di kursi pojok dekat jendela. Hujan rintik-rintik membasahi kaca, membuat pandangan keluar jadi samar. Satu persatu penumpang naik dan turun, hingga tersisa hanya Fania dan satu ibu tua yang duduk di dekat sopir. Namun begitu ibu tua itu turun di pasar kecil dekat jalan bypass, suasana dalam angkot berubah seketika. Tarwan menyetel volume radio keras-keras. Lagu dangdut lawas berkumandang, tapi yang terdengar bagi Fania hanyalah degup jantungnya sendiri yang semakin tak beraturan. Ia mengalihkan pandangan keluar, pura-pura bermain ponsel, pura-pura tidak menyadari bahwa mobil melaju ke arah jalan alternatif yang tidak biasanya ia lewati. "Pak, ini kemana? Harusnya ke kiri?" Tak ada jawaban. Tarwan hanya menoleh sebentar lewat kaca spion, menatapnya dengan tatapan kosong. Fania menelan ludah. Tangannya mulai gemetar, jemarinya mencari sinyal, tapi kawasan itu benar-benar sepi dan terpencil, seperti celah yang terlupakan oleh teknologi. Ia baru menyadari bahwa semua pintu angkot sudah dikunci dari dalam. Jendela pun tidak bisa dibuka penuh. Mobil itu kini seperti perangkap bergerak. Wajah Tarwan terlihat kaku, tapi nafasnya mulai terdengar berat. Ia mengambil jalan masuk ke sebuah kawasan kebun singkong yang sepi, lalu mematikan mesin angkot. "Turun," katanya dingin. Fania membeku. "Saya mau ke sekolah?" Tarwan tak menjawab. Ia berpindah ke kursi belakang dan menarik tangan Fania. Gadis itu menjerit, mencoba melawan, menendang, memukul, tapi fisik seorang gadis 16 tahun tak sebanding dengan pria dewasa berotot yang sudah biasa mengangkat ban mobil. Bajunya disobek. Suaranya menghilang. Dunia seolah memutar ulang trauma-trauma yang dulu hanya ia lihat di berita. Detik-detik pemaksaan di jalur sepi. Di tengah keheningan kawasan kebun singkong yang hanya diisi suara serangga dan gemerisik daun basah, Fania terduduk lemas di tanah berlumpur. Pakaian sekolahnya tercabik, kerudungnya hilang entah kemana. Rasa dingin yang menusuk dari udara pagi bukan lagi karena hujan, tapi karena syok dan ketakutan mendalam yang baru saja merenggut seluruh rasa aman dalam dirinya. Detik-detik sebelum semuanya terjadi masih terputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Saat angkot itu berhenti mendadak dan mesin dimatikan, Tarwan, tanpa banyak bicara, langsung berpindah ke bangku belakang, di mana Fania duduk membeku. Dalam sepersekian detik, ia langsung menutup mulut Fania dengan satu tangan besar, sementara tangan lainnya menarik tubuh mungil itu ke bawah. "Diam! Sekali kamu teriak, langsung saya tusuk. Ini bukan main-main." Fania meronta. Tubuhnya berusaha mengelak, tapi posisinya terjepit di pojok jok belakang, sulit keluar. Tangan Tarwan mencekik lehernya, membuat pernapasan gadis itu terganggu. Nafasnya mulai pendek, dan matanya mulai berkaca-kaca. Air mata pertama jatuh saat tangan kasar itu mulai menyentuh bagian yang seharusnya tak boleh disentuh. "Jangan, Pak, saya masih sekolah, tolong." Tangis lirih Fania tak membuat Tarwan berhenti. Malah sebaliknya, ia makin beringas. Ia menyumpal mulut Fania dengan jilbab yang sudah lepas, lalu menarik bagian atas seragam putih itu hingga kancingnya lepas satu persatu. Celana dalam robek, tubuh remaja itu ditindih dengan brutal. Waktu seolah berhenti. Di dunia luar, jam terus berjalan. Para guru di sekolah mulai menanyakan kehadiran Fania. Teman-temannya mengira ia hanya sakit. Sementara di dalam mobil angkot merah yang terparkir di bawah pohon besar, seorang manusia sedang dirampas haknya sebagai manusia. Suara rintihan, isakan, desahan napas putus asa terdengar sayup dalam lorong waktu yang tak memihak siapapun. Setelah semuanya terjadi, Tarwan menyandarkan tubuhnya di kursi, menyalakan rokok, dan memandang Fania seperti tak terjadi apa-apa. Ia menyelipkan sebuah obeng kecil ke pinggangnya, lalu berkata dingin, "Mulut kamu jangan banyak. Saya tahu kamu sekolah di mana. Rumah kamu di gang itu, kan? Saya hafal. Kamu diam, semua aman. Kalau kamu buka mulut, mati kamu, ibu kamu juga saya abisin." Fania hanya bisa mengangguk. Bukan karena menerima, tapi karena ketakutan telah mematikan keberaniannya. Tarwan kemudian membuka pintu angkot, mendorong Fania keluar seperti barang. Ia bahkan sempat melemparkan tas sekolah korban ke tanah dengan kasar, lalu pergi dengan kecepatan tinggi,
meninggalkan bukti luka fisik dan trauma batin yang mungkin tak akan sembuh seumur hidup. Dengan tubuh gemetar, Fania hanya bisa duduk diam di tepi jalan selama hampir 1 jam. Ia tidak menangis, bukan karena tak ingin, tapi karena tubuhnya terlalu syok untuk mengeluarkan reaksi. Sebuah motor lewat, tapi Fania hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya. Ia berjalan tertatih ke jalan besar, menunggu angkot lain tanpa sepatah kata. Pulang ke rumah tanpa bicara. Masuk kamar. Kunci pintu. Lalu menangis selama berjam-jam di balik selimut, tanpa suara. Dan sejak saat itu, dunia Fania tidak pernah sama lagi. Polisi turun tangan, pencarian sopir biadab dimulai. Hari itu, suasana di Polsek Cibinong tak seperti biasanya. Laporan tentang pemerkosaan terhadap siswi SMA dengan ancaman pembunuhan langsung menarik perhatian Kapolsek, AKP Rio Pradipta, yang dikenal keras terhadap pelaku kejahatan seksual. Kita nggak main-main. Ini bukan kasus biasa. Pelaku bukan cuma memperkosa, tapi juga mengancam korban dan keluarganya. Ini gila. Visum sudah di tangan. Kesaksian korban lengkap. Nama pelaku disebut jelas, Tarwan. Seorang sopir angkot rute Cibinong Citerep yang dikenal sering mangkal di dekat pasar dan terminal kecil. Banyak warga mengenalnya, tapi tak ada yang menyangka ia bisa melakukan tindakan sekeji itu. Dalam hitungan jam, foto dan identitas Tarwan disebarkan ke seluruh pos polisi di Kabupaten Bogor. Polisi langsung menyisir pangkalan angkot, terminal, bahkan menyamar sebagai penumpang untuk mencari jejaknya. Namun Tarwan seperti menghilang di telan bumi. Dia udah tahu dicari. Bisa jadi sembunyi di luar kota, ujar seorang intel kepolisian. Pencarian intensif dilakukan. Polisi menggeledah kontrakan tempat tinggal Tarwan yang berada di daerah Ciluar. Dari sana ditemukan jaket dengan bercak darah samar, sepasang pakaian dalam wanita remaja, dan beberapa foto penumpang perempuan yang diambil diam-diam. Barang bukti itu membuat penyidik naik darah. AKP Rio tak bisa menahan emosinya. Bukan cuma pemerkosa, dia predator. Kita harus kejar sampai dapat. Jangan sampai ada korban kedua. Sementara itu, Fania dan ibunya dipindahkan ke rumah aman di bawah perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Trauma mendalam membuat Fania sulit tidur. Setiap kali mendengar suara mesin kendaraan di luar, tubuhnya refleks bergetar. Pihak sekolah pun mulai mengetahui tragedi ini. Kepala Sekolah SMA 4 Cibinong, Ibu Rahayu, langsung melakukan konseling kepada siswa dan memperketat keamanan. Beberapa guru bahkan ikut bersuara. Kita nggak nyangka. Fania anak yang rajin, pendiam, santun. Siapa sangka dia mengalami horor seperti ini? Kasus ini mulai menyebar di media sosial. Tagar tangkap Tarwan dan keadilan untuk Fania viral dalam 2 hari. Aktivis perempuan, organisasi hak anak, dan masyarakat luas mulai menyoroti lemahnya sistem keamanan transportasi publik yang digunakan remaja setiap hari. Berapa banyak gadis seperti Fania yang naik angkot sendiri tiap pagi dan sore? Apa kita harus tunggu semuanya jadi korban baru bertindak? Sementara polisi terus bergerak, sebuah rekaman CCTV dari salah satu bengkel di Citerep menunjukkan angkot merah dengan nomor lambung 05 yang melintas cepat ke arah Gunung Putri. Polisi memperbesar gambar, dan benar, wajah Tarwan terlihat di belakang kemudi. Pencarian mengerucut. Operasi penangkapan besar-besaran disiapkan. Polda Jawa Barat mengerahkan tim cadangan untuk menyisir wilayah pinggiran dan perbatasan. Tarwan resmi ditetapkan sebagai buronan tingkat provinsi. Namun saat tim mendekati salah satu rumah kosong di kawasan hutan kecil Gunung Putri, tempat di mana jejaknya terakhir terdeteksi, yang mereka temukan hanya angkot merah yang ditinggalkan dengan pintu terbuka dan bercak darah di jok belakang. Dia tahu kita datang, dia kabur lagi. Tapi polisi tak akan menyerah. Mereka akan mengejarnya sampai ke ujung dunia jika perlu. Terungkap, Tarwan bukan sekali ini melakukan kekejaman. Ketika tim reskrim Polsek Cibinong menyisir angkot merah milik Tarwan yang ditinggalkan di semak-semak dekat Gunung Putri, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari sekadar bercak darah. Di dalam laci dashboard, petugas menemukan beberapa lembar foto Polaroid. Semuanya memperlihatkan perempuan muda, sebagian berseragam sekolah, sebagian lain mengenakan pakaian biasa, yang difoto diam-diam dari sudut bawah. Kamera tersembunyi diduga dipasang di bawah kursi sopir menghadap ke belakang.
Bukan hanya predator, ini pelaku voyeurisme dan kejahatan berantai, tegas AKP Rio. Tim Siber Mabes Polri yang diminta ikut membantu melakukan penyelidikan digital dari ponsel milik Tarwan yang sebelumnya disita dari kontrakannya. Hasil forensik mengungkap lebih dalam. Ada belasan video rekaman kamera tersembunyi dari dalam angkot. Beberapa file menunjukkan tindakan tak senonoh saat korban tertidur atau pingsan. Ada satu folder bernama koleksi yang diduga berisi hasil rekaman lebih dari 5 korban berbeda. Nama Tarwan langsung masuk ke daftar merah pelaku kejahatan seksual berantai. Polda Jabar menghubungi beberapa korban sebelumnya yang terekam dalam video dan ditemukan fakta tragis. 2 di antaranya ternyata sempat melapor kehilangan keperawanan misterius setelah naik angkot, namun laporan mereka tidak diproses karena kurang bukti. Kini semuanya jelas. Tarwan bukan hanya pemerkosa Fania. Ia adalah pemangsa diam-diam. Seorang predator dalam bayang-bayang yang selama ini bebas berkeliaran karena korban takut, malu, dan sistem hukum yang lamban. Kabar ini menyebar seperti api. Stasiun televisi nasional mulai menurunkan liputan investigasi khusus. Wartawan mewawancarai orang-orang yang mengenal Tarwan. Orangnya diam, jarang senyum, suka marah-marah kalau ditanya. Tapi kita nggak nyangka dia sekejam itu, ujar rekan sopir angkot lain. Sosok Tarwan kini menjadi simbol kegelapan yang bersembunyi di balik rutinitas kota. Di media sosial, publik mendesak kepolisian untuk menangkap Tarwan hidup-hidup, bukan hanya sebagai bentuk keadilan untuk Fania, tetapi untuk semua korban yang selama ini memilih diam. Pihak keluarga korban yang baru mulai angkat bicara menyuarakan hal sama. Kalau bisa, hukum mati saja. Anak saya hancur karena dia. Sementara itu, polisi memperluas pencarian hingga ke luar Jawa Barat. Posko pengaduan dibuka di beberapa wilayah untuk menjaring korban lain yang mungkin belum melapor. Dan benar saja, dalam waktu 3 hari, masuk 4 laporan baru dari Tangerang, Depok, dan Bekasi, semuanya menyebutkan ciri pelaku dan angkot yang mirip milik Tarwan. Polisi pun yakin, Tarwan bukan pelaku sekali-sekali. Ia adalah pemangsa serial. Dan kini, waktu dan peluru adalah 2 hal terakhir yang memisahkannya dari jeruji besi.